Ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat sangat mulia dalam Islam. Oleh sebab itu, setiap anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu, maka Allah akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan, ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti telah berbakti pula kepada Allah dan Rasul-Nya. Berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita semua belajar kepada salah satu seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Pemuda ini merupakan seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tak pernah dikenal. Namun, ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Sebab kecintaan Allah kepadanya, yaitu dikarenakan ia patuh dan menghormati ibunya yang sakit lumpuh. Suatu waktu, Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah. Sang ibu memberinya izin untuk pergi, namun dengan syarat agar setelah berjumpa Rasulullah, ia cepat pulang kembali karena ibunya yang sakit-sakitan. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Uwais tidak mendapati Rasulullah di rumahnya karena sedang memimpin peperangan. Meski kerinduannya amat besar terhadap Rasulullah, Uwais lekas pulang demi ibunya. Ia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada kesempatan yang lain, sang ibu meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak mau menolak, walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaga, ia menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berziarah ke Baitullah. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi, Rasulullah seperti sudah mengenal betul pemuda miskin itu. Ia memuja Uwais dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Karena bakti yang tulus dan ikhlas kepada ibunya, membuat nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Sosok Uwais Al-Qarni amat dikagumi di kalangan sahabat Nabi, sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW menyuruh para sahabat untuk meminta doa padanya. Rasulullah SAW menyebut Uwais Al-Qarni sebagai penghuni langit yang doanya tak pernah tertolak. Mengutip buku tuntunan akhlak dalam Al-Quran dan Sunnah, karya Hardisman, kisah Uwais ini disebutkan dalam hadis dari Usair ibnu Jabir yang menerangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta doa kepada Uwais bin Amir. Diceritakan Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa akan datang seorang pemuda bernama Uwais dari Yaman, suku Qaran kabilah Murad, dan beliau menjelaskan tanda-tanda fisiknya. Rasulullah kemudian bersabda, apabila pemuda tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tidak pernah tertolak. Untuk mendapatkan doanya, Umar radhiyallahu anhu pun mencarinya dan menanyakan kepada kabilah-kabilah Yaman ketika mereka datang atau lewat Madinah. Setelah berhasil menemukannya, Umar radhiyallahu anhu lalu minta Uwais Al-Qarni untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais pun langsung mendoakannya. Kisah tersebut termaktub dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu adalah orang yang bernama Uwais. Ia memiliki orang tua dan padanya terdapat kusta. Suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian." Sementara itu, dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, Uwais, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda dari Yaman yang hidup yatim sejak lama. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Menurut Aminuddin dan Harjan Syuhada dalam buku Al-Quran Hadis, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang ia dapatkan juga tidak seberapa, sekedar cukup untuk makan sehari-hari dengan ibunya. Setiap kali ada sisa, uang tersebut ia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dirinya. Menjadi penggembala kambing tak membuat Uwais melupakan kewajibannya dalam beribadah. Bahkan, ia dikenal sebagai pemuda yang amat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari, ia berpuasa, dan pada malam harinya ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam buku kisah kehidupan Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit, kekasih Tuhan semesta alam, karya Muhammad van Destra, Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah. Kisah menarik lainnya dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Pada suatu ketika, sang ibu yang sudah tua renta sangat ingin pergi haji, padahal kondisi mereka tidak memiliki uang. Kondisi tersebut membuat Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Ia lantas mencari cara agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Uwais kemudian memutuskan untuk membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Banyak orang menganggap tindakannya itu sebagai sesuatu yang aneh. Setelah 8 bulan berlalu, berat anak lembu tersebut sudah mencapai 100 kg. Uwais Al-Qarni merasa ototnya sudah kuat untuk mengangkat beban berat begitu musim haji tiba. Ia kemudian menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah di tanah suci tersebut.